sebenarnya? Saya nggak pernah ngambil, bahkan kenal pun nggak, Mas. Ih, sadar. Macam nafasnya, hilangkan segala macam kesedihan dari diri kamu, buat kamu lebih tenang, lebih percaya diri ketika kamu menghadapi semua kenyataan dalam hidup kamu di masa lalu, dan biarkan kamu seiring dengan berjalannya waktu membuat kamu lebih percaya diri, lebih tenang, lebih semangat. Sebelumnya 1, 2, dan 3 kali bersemula. Caca, welcome back. Iya, jangan sedih, senyumnya mana senyumnya. Iya, tuh kan Caca. Will, gimana? Gimana Will? Caca tuh sepertinya. Sebentar. Ngapain lo di sini? Ngapain kamu di sini? Lo lihat nih ya, lihat gara-gara lu sepatu mahal gue rusak dan kotor. Mana sih, Gue Mbak? mau lu bersihin sekarang juga. Jangan kasar. Jangan kasar bro, udah bro. Jangan kasar bro. Kasar banget. Tahan dulu. Tahan di sini dulu. Oh my god, sebentar. Jangan jauh ke sini mas, kan lo dia mas. Loh, ternyata dia cari cowok di sini. Ibu tenang dulu. Ini acara orang. Tenang. Ibu tenang. Kamu juga tenang. Coba, oke, jagain. Boleh tolong? Banget sih, bikin tahu aja. Ini ibu juga malu-maluin loh kegiatan. Iya loh. Aduh, sampai pusing sendiri di sini. Jelasin dulu ada apa, Bu? Saya mas, saya udah jodohin dia mas. Ternyata dia nyari jodoh di sini coba. Kan dia mau ya sama Gak tahu diri lo. Sudah. Udah rebut pacar gue. Ini gue tuh cuy. Ngaca dia mau ngapain? Yang cowok jangan ikutan dong, semua bisa dibicarakan, nggak usah pakai berantem begini. Ini emang kalian pikir ini acara apa? Masa dibikin begini di acara saya loh? Aduh. Lo yang diam. Diam lo. Lo yang diam. Apa sih lu tetap kita? Mas, FD lo tolongin dong. Dosa kami. Cak. Ih, gila gue gemeter loh. Ya udah. Ini semua gara-gara lu. Tenang dulu. Saya mau ngobrol sini. Sebentar. Dijelasin, terus ibu jodohin Caca, udah dijodohin. Terus ceritanya pelan-pelan. Pelan-pelan aja, tarik nafas. Saya udah jodohin dia. Ternyata dia nyari jodoh di sini. Kan bikin malu kan? Ya mungkin dia nggak suka. Diam dong. Kamu tadi nuduh Caca ngerebut pacar kamu. Emang dia ngerebut pacar saya mas? Emang ada buktinya? Dia bilang enggak kok. Tadi sudah direlaksasi dan nggak ada buktinya. Bohong dia mas. Dia emang bohong dia ya mas. Bohong. Ibu saya juga jahat tuh orangnya. Kayak Rudi. Tawang dulu. Ibu sebentar. Ngapain lu ngerasain aja? Oke. Sini lu. Rudi, sebentar. Yang di tribun diem dulu. Gue nggak mau ada yang ngomong di sini. Oke, Rudi boleh tolong terawang ibunya. Ada apa ya sebenarnya? Ibu ini sangat ambisius sekali. Apa juga sih? Bisa kenapa emang? Boleh? Ya, kasih tangan ya, Bu. Ngapain? Nggak apa-apa, Terawang saya mau, dulu. saya mau kenalan aja. Ibu namanya siapa? Nani. Ibu, saya lihat sangat gigih sekali memperebutkan sesuatu. Bentuknya seperti bangunan rumah. Jadi ada harta warisan ya yang ibu ingin ambil.
sini berdua. Ibu jangan kasar. Begitu, masa ibu difitnah begitu? Ibu, Mas, ibu satu baik, ibu. Mas. Saya tahu sendiri. Iya, oke. Tapi sebentar, jangan main kasar. Ibu kalau nggak terima, coba kita relaksasi, mau ya? Bener Ngapain atau saya nggak? direlaksasi? Nggak mau. Biar rileks, ibu marah-marah melulu, tegang semua, darah tinggi. Bisa? Emang apa? Ya oke, diam dulu. Gak usah pakai kursi. Oh, ada kursinya. Sini. Ibu duduk sini. Ngapain kali? Gak apa-apa, biar ibu. Yuk. Ya, silakan Arbi. Semua tenang, tribun. Mbak juga tenang dulu. Dan satu lagi, Ya. saya lihat ibu ini haus. Ibu duduk dulu. Direlaksasi dulu. Tapi Mas jangan ngatain ibu saya kayak gitu dong. Iya, enggak, oke. Diam lu. Kurang jatah ya, Bu? Ibu lihat ke sana, Bu. Kalau sekarang tutup matanya, tutup. Udah, direlaksasi. Relax, oke. Relax, Mbak di sini relax, dulu. oke. Apapun yang terjadi itu membuat ibu lebih tenang, lebih nyaman. Tetap buka matanya ketika saya itu 1 sampai 3. Apapun yang terjadi, buka matanya 1, 2, dan 3. Buka matanya. Dan ibu masuk ke dalam kondisi yang nyaman, relax, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya kepada ibu tahan emosinya, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika siapapun yang bertanya, ibu jawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Dan biarkan itu menjadi realita. Dan tetap tenang, lebih sabar ketika berbicara ataupun mengungkapkan sesuatu fakta. 1, 2, dan 3. Buka matanya lebih tenang. Ibu, langsung saya mau tahu, kenapa ibu segitu bencinya sama Caca? Mbak diam dulu. Saya nanya ibu. Karena dia tuh gak mau nurut sama saya, dia selalu bantah kata-kata Diam saya. dulu dong, kan disuruh diam. Saya dulu hidupnya susah. Oke. Saya hanya penjual nasi uduk. Terus saya bertemu dengan seorang laki-laki. Terus saya menikah dengan dia, tapi saya nggak tahu dia punya anak. Setelah kita menikah, baru dia kasih tahu. Ternyata anak itu namanya Caca. Setelah itu kita udah menikah, saya paling gak suka sama Caca. Saya sayang banget sama bapaknya. Karena kenapa Dia nggak suka bantah saya, nggak pernah nurut dengan kata-kata saya. Diam dulu Mbak, ngerti bahasa Dia Indonesia nggak? selalu membantah saya pokoknya. Pokoknya dia anak yang nggak baik deh buat saya. Kenapa Tapi Bu bilang? pokoknya dia nggak baik. Dia selalu membantah kata-kata saya, nggak pernah nurut dengan saya. Apa yang saya suruh nggak pernah dia mau. Pokoknya anaknya nggak baik deh, pokoknya anaknya. Emang saya denger. Terus Dia bilang katanya, kata anak ibu emang dia bener si Caca ngerebut? Enggak, kayaknya ya, kata Caca tadi nggak ngerebut. dia ngerebut Mas. Ya nggak juga sih. Sebenarnya saya juga laki sih. Jadi maksudnya? Saya pacaran sama pacar anak saya. Saya sempat hari kita nginap karena saya tuh lihat dia tuh tampan, terus badannya tegar gitu, jadinya saya kan udah lama nggak dibelanja. Dan saya juga ingin jodohin Caca karena saya pingin rumahnya. Oh jadi Biar motifnya kebagian itu. rumahnya. Jadi ibu mau jodohin Caca demi mendapatkan rumah dari calonnya Caca. Ya, biar saya Dan Caca dituduh ngerebut pacar anak ibu yang kandung ini. Padahal sebenarnya ibu sama. Arbi boleh disadarin dulu, Bi? Saya balikin lagi kesadaran normal ibu 1, 2, 3. Buka matanya lebih tenang. Apa nak? Kenapa nak? Ternyata Maksud kamu apa? saya pikir Caca Bu yang ngerebut pacar saya. Maksud kamu apa sih? Bukan maksud ibu apa-apa, itu Caca. Maksud kamu apa sih? Ibu jangan apa sih? Enggak. Diam. Tuh, anak-anak kamu tuh. Tuh, anak saya jadi pergi. Asal kamu. Pokoknya ibu tidak mau tahu kamu jangan pulang dari rumah itu. Sabar ya, Caca udah di-abuse, udah disiksa. Jadi gimana nih? Sama Mas Willy-nya gimana? Gimana Mas Willy, menurut Mas Willy ini si satu Caca tapi ya kenyataannya kayak gini Mas Willy. Mas Willy kan mencari ketenangan, mencari teman hidup untuk nemenin Clara juga kan? Saya kayaknya tadi iba juga dengan apa yang dialami Caca ya, Mas. Cuman kalau kayak begini ya kayaknya kurang. Jadi
Jadi Mas Willy nggak tertarik juga? Yakin? Ini orang baik loh. Cantik, baik, kalem. Saya takutnya gini mas, nanti kalau misalkan saya nanti milih, ternyata ibunya juga ikut-ikutan. Tadi kan ibunya udah ngomong sendiri kan mas, motifnya itu adalah materi. Kalau Clara setuju banget sama Caca. Aku harap sih papa bisa coba terima. Oke, keputusan tetap di tangan. Tapi Lara, tadi kan kamu lihat sendiri tragedi yang di sini terjadi gimana? Oke, Tapi aku rasa Mbak Caca baik-baik kok, orang baik. oke. Cantik lagi, Pak. Rudy gimana? Arbi gimana menurut kalian? Cocok nggak nih? Untuk Caca sih orangnya untuk energi yang saya baca dari studinya dia sering teraniaya. Sementara sosok dari bapak ini selalu menjaga sosok wanita yang ada di belakang. Oke, sebenarnya cocok. Gimana Mas Willy? Saya lempar ke Mas Willy. Rudy gimana Rudy? Presentasi? 75%. 75%. Ini untuk baru yang ketemu loh. Bisa diolah lagi loh. Oke. Tapi sebenarnya suka kan Mas Willy ini cantik gini? Suka sih. Papa suka kan? Suka. Cuman tadi ada masalahnya jadi bapak agak sedikit ragu saya. Oke. Jadi gimana Mas Willy? Rudy. Bentar, Rudy jelasin dulu 75% tuh maksudnya gimana, Rud? 75% karena mereka itu sama-sama orang baik. Tapi 25%-nya yang kalian belum tahu, Willy ini orangnya penggila wanita. Gimana, Cak? Mas Willy tuh kata Rudy ada sedikit penggila wanitanya gitu, kamu gimana? Aku sih nggak masalah, asalkan dia tuh bisa berubah. Gak apa-apa asalkan mau berubah, jadi semua tergantung Mas Willy. Papa setuju karena kan harus berubah, Pak. Aku yakin dan percaya sama Papa. Papa aku ini papa yang baik. Ya, mana ya? Gimana, Pak? Aku yakin Caca pasti yang terbaik untuk Papa. Nah, tuh dengerin anaknya. Kesini katanya rela demi anaknya, ngikut, Kita nurut sudah sama jauh-jauh, anaknya Pak. jauh-jauh. Iya. Gimana Mas Willy? Kalau memang ini keputusannya Clara, saya Oke, jemput dong ini cacanya. Yeah! Oh. Baiklah, akhirnya ada juga yang berhasil ketemu jodohnya di garis tangan. Walaupun kisah percintaan tidak sesuai dengan rencana, tapi jodoh adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Selamat untuk Willy dan Caca. Ya pemirsa, kembali lagi di garis tangan dan kali ini kita lanjutkan siapakah di antara kandidat-kandidat ini yang berhasil menemukan jodohnya yang tertulis di garis tangannya, dan kali ini sesuai dengan prosedur. Iya, kita cari, ini dia fishball-nya. 19 yang mana 19? Ready, laki-laki jantan berusia 33 tahun. Selalu dihina karena penampilannya. Ingin mencari pasangan yang dapat menerima dia apa adanya. Mampukah Ready menemukan jodohnya malam ini? Ya. Pegangin dulu nih dompet gue, main ini gue. Handphone gue, dompet gue. Sebentar, tatonya banyak banget. Bang. Nama saya Ready. Hah? Ready. Mbak Ready. Ready, maaf ya Mbak Ready ya, kalau ini saya agak budek takut. Oke, namanya Mbak Ready ya? Ya. Banyak tatonya ini. Bukan cowok bener-bener. Hah? Sama tatonya kayak gimana sih? Gitu ya. Yuk keluar aja, yuk keluar aja. Kemana sih? Woi, ya Allah. Ih, janganlah. Itu tatoan gitu. Ya emang kalau tatoan kenapa? Emang kalau Preman pas sih. tatoan tuh belum tentu.
Aduh, cewek mau kemana? Pulang. Kenapa emang nggak mau cari? Ini Bang Redi. Bang Redi apa? Bang Redi. Shh. Ada. Bentar Bang Redi di situ dulu ya. Jauh-jauh kita ada jarak dulu Bang Redi. Bentar maaf ya. Takut gue ya Allah. Kok kamu stay di sini di antara cewek-cewek yang pada pergi? Redi itu orang baik, Mas. Nama kamu siapa dulu pelan? Namaku Dea. Iya, oke Dea di antara semua perempuan kandidat ini pada pergi, kamu stay lo di sini. Iya Kamu kan? kenapa kamu kenal? Karena aku tahu dia tuh orang baik. Oh gitu. Kamu ada hubungan apa sama Mas Redi? Pokoknya aku kenal sama dia, aku tahu masa lalunya dia. Tapi udahlah, Mas. Kok pergi Saya juga? nggak Katanya tahu masa lalunya. Guys, dia ini orang baik. Ayo sini, nggak usah takut. nggak Dia usah orang baik tapi khawatir. kenapa? Guys, Oh, bener dia iya. orang baik. Kalian nggak usah khawatir. Beneran, guys. Aku bisa pastiin Bang Redi. mereka tuh orang baik. Isi Bang ya. Beneran dia orang baik. Ayo, gue tanya. Lu punya hubungan Di sama belakang dia diem dulu dong. Dia emang orang baik. Lu tahu dari mana lu kenal sama dia? Hah? Gue tanya, jawab. Dia emang orang baik. Aku nggak bisa cerita Apaan sih? apa-apa. Ada Dia emang kamera beneran ikut orang gua. baik. Tampangnya jauh dari Cewek-cewek, toh diem dulu sebentar. Kamu jangan jadi kompor dong. Kenapa? Dia Ada beneran apa? orang Satu-satu, baik. ngomongin Lu satu-satu. kata siapa? Lu punya bukti. Lihat aja tampangnya udah kayak gitu. Kamu jangan lihat dari fisiknya. Udah semua itu. Kamu jangan lihat dari Sebentar. Dia tuh orang baik. Ya sebentar, iya tapi kan kita belum tahu kenyataannya. Tapi ini juga cewek-cewek, masa ngelihat tatoan sedikit mukanya kayak gitu? Mas Isan juga takut kan? Saya bukan takut, masa saya takut? Saya nggak takut, saya cuma takut aja. Kita ke dalam dulu ya, Dil ya. Kita ke dalam. Iya, kalian di tribun duduk diem anteng biar gue yang ngebawain acaranya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita kenal dulu, oke? Ya, yuk cewek-cewek masuk. Aduh repot. Tapi nggak usah dideket-deketin ya. Ya udah tenang. Belum tentu juga dia mau deket sama lu. Dia tuh orang baik. Boleh ganti cowok nggak sih? Bawel banget deh perempuan-perempuan. Oke, coba. Tolong biar jalan acara. Ini ya Allah lu pada jahat banget. Ini manusia loh. Bang. Jangan ngejas dulu. Udah masuk dulu. Ganti cowok bisa nggak sih? Lu banyak deh kayaknya. Kayak Isan aja. Ya asal lo tahu ya, gua ini orang baik-baik. Oke, lo pandang dengan penampilan gua kayak gini ya. Buktinya apa? Buktinya? Boleh gua buktiin. Gua kesini bawa orang tua gua. Oh gitu. Mana orang tuanya? Gua panggilin orang tua gua. Ada orang tuanya, kru. Ya, tak dulu, sebentar. Orang tuanya mana? Oh, ada bapaknya jadi. Ada bapaknya udah tua, mamanya. Cium tangan, oh my god, so sweet. Lo lihat tuh, lelaki tatoan cium tangan. Ya, di situ. Apa kabar, Om, Tante, Bang? Namanya siapa Ibu? Saya Ibu Mirna. Ibu Mirna, Bapak? Saya Bapak Sabto. Bapak Sabto dan Ibu Mirna adalah orang tua kandung dari Bang Redi, betul ya? Iya. Betul. Oke, ini semua tuh maafkan perempuan-perempuan ini yang ngejudge dari awal cuma dari looknya cuma gara-gara tato dan juga rambut dan juga muka. Cuman apa namanya maksudnya ini kata Bang Redi tuh baik-baik gitu. Iya. Jadi kita pengen tahu cewek-cewek ini gitu. Memang ini anak saya si Redi. Penampilannya memang kayak brutal terus tatoan. Tapi dia baik. Tapi dia sudah berubah. Memang dulu dia nakal. Tapi sekarang dia sudah Pak. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dia sayang banget sama ibu. Oke, buktinya apa, Bu? Ibu bawa buktinya. Bentar. Ibu bawa buktinya ini surat dari Itu bebas dari narkoba. Bahwa dia memang sudah bebas dari narkoba, Nak. Oh, Randy Iya. itu udah bertobat oke. dan dia mau insaf. Nih cewek-cewek ya, nih lihat nih surat keterangan bebas narkoba Redi Supendi. Tuh, Negatif. mana nih ada statusnya? Oh nih, morfin negatif, amfetamin negatif, Iya. kanabinoid negatif, semuanya negatif tuh. Iya. Jadi tapi berarti emang dulu pernah nakal. Iya, nakal, tapi tapi- sekarang sudah bertobat. Iya. Kasihlah kesempatan cewek-cewek. Lu juga semua pada punya dosa. Ah, yelah. Insaf lo ini, oke.
nggak ada salahnya kan kalau anak saya mau bertobat. Betul. Anak saya mau insaf nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya Bapak. Bapak juga kelihatan kayak Bang Redi loh. Dulu preman Pak. Enggak juga, udah insaf juga Pak ya maaf Pak. Pernah coba Oke. sedikit Pak. Oke, Bapak kalau mau? gitu Ibu Mirna, Bapak Sabto, terima kasih. Terima kasih atas buktinya, boleh tunggu di sampingnya. makasih. Semoga hari ini Bang Redi nemuin jodohnya ya. Doain Mak ya. Doain Mai. Gemes. So sweet. Oke. Pakai potong rambut. Sebelum saya maaf ya Bang, maaf banget Bang. Kita Semua bicara. orang kan punya masa lalu. Iya benar, semua orang punya masa lalu ya. Jadi Bang Redi, are you ready? Ready. Oke. Bang Redi mencari jodoh, kriterianya seperti apa Bang Redi? Pokoknya sih nggak muluk-muluk ya. Saya yang cari cewek ya kalau cantik udah relatif. Cantik relatif, Rambut panjang rambut panjang, dan intinya yang ada tai lalatnya. ada tai lalatnya. Iya, Kenapa karena- mau tai lalat? Nah, karena tai lalat itu melambangkan sosok perempuan pekerja keras. Oh gitu, suka nolong orang katanya gitu. Intinya nggak cengeng lah. pekerja Gak keras. cengeng. Jadi mau yang rambut panjang, cantiknya relatif lah. Yang penting ada tai lalatnya. Ada spesifikasi tai lalat di bagian mana? Bebas lah. Intinya di lengan. Kalau utama di lengan pasti kuat ya. Oke, yang rasa suka sama Bang Redi dan punya kriteria tersebut boleh berdiri, teman-teman perempuan kandidat perempuan di tribun. Ya. Yang berdiri tiga orang. Bang Redi? Oke. Redi mau lihat nggak? Redi mau lihat, tahan dulu teman-teman kandidat. Bang Redi mau lihat nggak tai lalatnya ada apa nggak? Ada di mana Bang Redi? Iya, saya mau lihat. Oke. Bebas, siapa aja. Mana tai lalat? Oh, tuh ada tuh. Oke. Sirik aja deh. Oke. Wow, kasar ya? Kasar ya. Maaf, Bang. Oh, ini juga Bang Redi tuh gila. Kukunya hitam-hitam apa? Mana? Ada juga. Oke, semua tiga-tiganya fix ada tai lalat ya. Di sini lagi, Bang. Ada tai lalat nih Bang Redi ya? Ada. Suka tapi ya? Rambut panjang ya, ada yang nggak terlalu panjang tapi oke lah, nih cantik-cantik. Suka tapi nggak bisa tiga-tiganya Bang Redi, mesti pilih dua nih, gimana? Cuma bisa 3. Aduh jangan maruk dong Bang. Maaf, Bang. Buat stok. Maaf banget. Buat stok nggak Bang, ini orang bukan makanan. Boleh nggak? Harus pilih dua, mau diapain dulu nih biar ketahuan kalau dua yang terpilih untuk maju adalah yang emang terbaik buat Bang Redi. Oke, gua mau tes mereka ya. Boleh. Itu kan orang harus kuat. Oke. Suruh angkat galon.